Ia tinggal di antara kita. Lalu tema dari PGI, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saudara, dengan tema ini mungkin sebagian besar kita ingat lagu Natal yang demikian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Saudara, hari ini saya sediakan hadiah yang sangat spesial. Alkitab Penuntun, bayangkan saudara, ini lengkap tafsiran geografisnya, latar belakangnya. Akan saya berikan kepada pasangan suami istri yang berani menyanyikan lagu ini. Ya, ayo. Ayo yang berani. Ayo Petra. Kita akan tes, kalau memang masuk langsung saya berikan, kalau tidak ulangi ganti yang lain. Oke? Oke. Silakan Pak Hendra dan Bu Dinia di sini. Ini dengan motif kepala pohon cemara. Di depan ya, di depan Pak, nggak sampai. Yang jelas harus pakai jogetan. Nggak sampai ya di situ. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia Yesus anak kami, Dia Raja. Ganti. Siapa lagi? Ayo suami istri. Oh iya, kose ya udah, kose. Oke. Aku siap-siap? Iya, ke belakang. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Nah saudara, akan saya berikan, karena yang mendapatkan Pak Indra dan Bu Dina, jemaat belum mendapatkan pujian, nyanyi sekali lagi sama jemaat. Mari kita bangkit berdiri, dipandu oleh
suami istri Natal ini. Oh. Yo, kita akan tepuk tangan. Dia lahir. Mari kita tepuk tangan. Ayo yang keluar berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami. Dia menebus juru selamat dunia. Saya Yesus juru kami, Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Tepuk tangan saudara. Jadi Nggak mau. Walah. itulah Dia tinggal di antara kita versi Pak Hendra dan Bu Dina. Nah saudara, ada versi lain tinggal di antara kita, yaitu di antara kita. Kita lihat versi kita yang berikutnya. Ya, lagunya. Di antara hatimu, hatiku terbentang dinding yang tinggi. Tak satu jua jendela di sana agar ku memandangmu. Kayaknya sudah pada bernostalgia. Jadi sebelum dibahas, nyanyi ini aja. Di antara hatimu, hatiku. Mari kita nyanyi. Satu bait aja, refnya 1, 2, 3. Di antara hatiku, hatimu, bentang dinding yang tinggi. Tak satu jua jendela di sana agar ku memandangmu. Saudara, ketika di antara kita ada Dia, maka adalah sukacita. Tetapi kalau di antara kita ada dinding yang tinggi, untuk melihatmu saja tidak bisa, sedih. Nah, inilah gambaran Tuhan yang di antara kita jangan menjadi dinding yang tinggi. Halo? Jangan-jangan dari Januari sampai November Tuhan menjadi dinding yang tinggi. Kadang-kadang kita justru susah kalau harus bertemu dengan Tuhan. Karena nakalnya belum selesai,
karena keinginan macam-macamnya belum selesai, maka itulah Tuhan menjadi dinding yang tinggi. Tetapi Dia tahu, bukan hanya dengan teori dan kitab suci, tapi Dia datang di antara kita. Itulah Natal. Sehingga menjadikan semua generasi, semua lapisan yang dari paling atas yang diwakili oleh hadiahnya habis. Yang paling diwakili oleh kelas atas orang Majus, sampai yang paling bawah yaitu gembala. Gembala tidak merasa kecil, minder, tetapi berani mengatakan, marilah. Ada nggak di situ? Kita pergi ke Bethlehem. Itulah kata-kata gembala. Ketika Tuhan tidak menjadi dinding yang tinggi, tetapi datang di antara kita. Nah, saudara, kita akan belajar dari 4 bacaan Natal kali ini. Yang pertama, adalah cerita cinta Tuhan kepada dunia. Natal adalah cerita firman menjelma manusia. Indah sandiwara dapatkan piala citra. Natal adalah cerita cinta Tuhan kepada dunia. Natal adalah cerita firman menjelma manusia. Bukan indah sandiwara, dapatkan piala citra, karena Natal kita kenal Tuhan, karena Natal dosa terampunkan, sang bayi kunjungi bumi ini. Saudara, sepintas memang orang membayangkan Natal itu penuh keindahan. Tetapi apa yang direnungkan oleh Yesaya? Bagaimana ini adalah sebuah catatan hamba yang menderita seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Tinggal di antara kita, bukan hanya cukup melihat dari sisi kita, tetapi kita diajak dari sisi Tuhan yang menderita. Maka Natal bukan hanya sukacita, kesenangan duniawi, kesenangan psikologi, bahkan teologi kita diselamatkan, tapi kita diajak untuk meneladani penderitaan itu.
agar sukacita Natal juga menjadi berita gembira bagi orang-orang yang menderita. Itu sebuah buku dari penginjil Korea Selatan, Chuan Seng Song. Allah yang turut menderita. Bukan hanya di angan-angan, tetapi kenyataan, dikhianati, ditolak. Dari kelahiran sudah akan dibunuh oleh Herodes, lari ke Mesir, ditolak oleh bangsanya. Jadi di balik cerita Natal, Dia datang di antara kita. Secara indrawi, kitab suci memberi kesaksian bagaimana datang menyelamatkan, membawa sukacita, ternyata dilalui dengan via dolorosa, yaitu derita yang indrawi, yang bisa dilihat dari mata, dari telinga. Itulah apa yang diterima oleh sang bayi dalam perjalanan hidupnya. Mari ketika kita tinggal bersama saudara-saudara yang lain, mari kita teladani Kristus. Sehingga benar-benar ketika kita datang ke Bethlehem bersama para gembala, maka akan menyaksikan kesederhanaan, menyaksikan ketulusan. Itulah saudara, Dia di antara kita, berarti juga Dia yang menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, Untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. mari saudara kita baca ayatnya 1, 2, 3. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Ini judulnya Ujung Bumi Mengerti. Nggak tahu nih, kok dibajak. Kok nggak ada tulisan. Ujung Bumi Mengerti. Gambarnya siapa Bapak Ibu? Mahatma Gandhi. Dari berita yang sering kita dengar, ternyata di kamar Mahatma Gandhi ada lukisan. Lukisannya siapa? Tuhan Yesus. Ketika beliau berkuliah di London, ada kerinduan untuk masuk gereja, tetapi ditolak gara-gara kulit dan suku yang berbeda. Tetapi Kristus itu bisa dimengerti oleh ujung-ujung bumi. Walaupun mungkin para pengikut-pengikut Kristus itu penuh dengan kelemahan, ada banyak kehidupannya yang tidak berkenan, tapi secara kosmologis Yesus itu menjadi inspirasi bahkan oleh para pujangga, para penulis yang tidak menganut agama Kristiani, tetapi secara iman dia yakin bahwa Kristus adalah rahmatan bagi kehidupan. Dialah yang akan memberikan keselamatan, bahkan di
kitab suci yang lain mengatakan dia adalah juru selamat. Dialah yang tinggal di antara kita menjadi Imam Mahdi. Itu kenyataan. Mari dia yang tinggal di antara kita ini benar-benar sebuah kenyataan yang luar biasa. Jangan sampai kita meninggalkannya. Biarlah Natal kembali menguatkan apa yang sudah kita yakini, dia tinggal di antara kita. Yang ketiga, saudara, mari kita baca ayat ini, saudara, 1, 2, dan 3. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Saudara, ketika bertemu saya dengan teman-teman karismatik, mengatakan demikian di dalam guruan. Apakah gereja GKJ itu lupa kalau Tuhan itu sudah turun? Kenapa mimbar GKJ semakin tinggi? Tuhan sudah turun, mimbar semakin tinggi. Banyak orang melihat kewibawaan manusia dengan ketinggian tempat ibadah seperti kisah Menara Babel. Yesus yang lebih tinggi dari malaikat saja sudah turun untuk menyapa, tinggal di antara kita. Itu kan semangat relasional, semangat untuk berbagi menjadi sama. Maka kadang-kadang ketika ajakan dari mimbar itu menakutkan, dijak joget susah, dijak senyum susah, seolah-olah Tuhan itu tidak mau tersenyum, seolah-olah dari mimbar itu harus berwibawa yang menakutkan, menggelegar. Ingat, dia ada di antara kita. Artinya kita sama, kita benar-benar merasakan seperti gembala ketika malaikat yang di atas datang dengan sinar kemuliaannya, mereka sambut. Mereka dengan suka hati untuk datang ke Bethlehem. Sebuah semangat tanpa banyak tafsiran. Seringkali saudara bicara peribadatan sukacita masih bicara tentang sopan santun. Oke lah, sopan santun. Pakai bahasa, apalagi kalau bahasa Jawa, mau nyanyi nggak jadi karena nggak tahu artinya, mau senyum nggak tahu, saudara. Nah, itulah hari ini. Mari, Yesus yang lebih tinggi itu, yang lebih tinggi dari malaikat itu sudah ada di antara kita. Jangan semua dipandang dari ketinggian dan kerendahan dari kacamata dunia. Sehingga mari bait suci yang Tuhan Yesus katakan dihancurkan, artinya mari bait suci kita di hati kita. Dia sudah tinggal di antara kita, dia peduli dengan kasat mata apa yang terjadi. Mari Natal menyemangati kita
untuk benar-benar merendahkan hati, melihat kanan kiri, kita tersentuh dengan hal-hal yang menjadikan kita bisa bersama-sama menyingkirkan perbedaan-perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, sehingga itulah Allah yang lebih tinggi di dalam Kristus daripada malaikat tapi turun ke bumi. Dan yang terakhir, lagunya habis masa baktimu untuk negeri, izinkan kami berterima kasih Pak Jokowi. Dari Solo untuk Indonesia, orang yang berjasa untuk bangsa. Demi rakyatmu kau rela berdarah. Oh Jokowi selalu di hati. Saudara, saya aman karena sudah nggak jadi presiden, jadi nggak kampanye. Kita akan baca firman ini, Yohanes ini. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tentu nggak usah saya jelaskan, gambar ini begitu viral, di setiap spot ada gambar ini dan kita ingin berfoto, baik selfie maupun difotokan orang lain. Artinya luar biasa bagaimana fakta dan mendunia ketika persamaannya Tuhan Yesus dan Pak Jokowi. Ada yang tahu? Sama-sama anak tukang kayu. Nah saudara, kita percaya luar biasa, kita merasakan kedekatannya itu baru presiden. Apalagi dia yang lebih dari presiden, lebih dari malaikat, Tuhan kita. Ketika menjadi manusia, itu tentu dahsyat dampaknya. Memang ada tafsir yang mengatakan ini eksklusif. Agama yang melakukan tafsir namanya antropomorfisme. Antropos itu manusia, morfisme itu bentuk. Jadi membayangkan Tuhan itu seperti manusia. Karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi, bahkan dilihat saja dosa. Tidak apa-apa, itu namanya tafsiran, pendapat. Tetapi coba kita lihat dari sisi yang lain. Ketika Tuhan digambarkan seperti kita, seperti manusia, bahkan jadi manusia, merasakan sakit, merasakan jengkel, merasakan ditinggalkan, maka luar biasa dampaknya bagi kita. Itulah dia yang sudah menjadi manusia. Kita akan semakin dikuatkan ketika ada sesama teman yang mau mendengarkan. Walaupun kita punya anjing yang lucu, walaupun kita punya kucing yang menarik, walaupun kita punya ayam yang mungkin luar biasa, apakah kita bisa curhat dengan dia dengan tuntas? Tentu tidak. Tetapi ketika kita yakin Allah itu datang menjadi manusia, bagaimana menderita, bagaimana bersama-sama merasakan sebuah kehidupan manusia yang tidak gampang.
Karena manusia itu tidak gampang, ketika berlebih belum tentu berkecukupan, ketika berkekurangan belum tentu lalu mengemis. Artinya manusia itu rumit. Maka Tuhan datang menjadi manusia, belajar untuk mengerti bahkan dari dunia bayi. Bayangkan Bapak Ibu, jadi Tuhan Yesus datang tidak instan, tetapi dari bayi sampai 33 tahun itu sebuah proses untuk mencoba mendampingi, mengerti manusia yang luar biasa. Bukankah itu ada di dalam teologi kita yang luar biasa? Bagaimana dia tinggal di antara kita menjadi manusia. Maka manusia-manusia yang ditinggali bersama dia berani mengatakan, mari kita pergi ke Bethlehem. Manusia yang penuh kelemahan, yang sering disingkirkan seperti para gembala, tapi hari ini dia tinggal bersama kita. Mari hati kita siap untuk ke Bethlehem. Artinya kita ada bersuka cita dengan segala komunitas. Kita menjadi berkat seperti gembala yang berani ke kandang. Walaupun ada banyak berbagai golongan sosial juga datang ke kandang itu. Untuk itu mari saudara, dia tinggal di antara kita dan menjadi manusia. Maka kita akan bisa merasakan sukacita, bukan hanya sendirian, tapi jagat raya merasakan sukacita kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin.